Indonesia. Kalau di Indonesia, dari yang tadi saya bilang 800 dan 700 itu, 60% itu yang gantung. Wow, digantung. Iya. Berarti sendiri. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aulia Badar dalam acara Bapandiran Santai, podcast antara Biro Kalsel. Kita sudah beberapa kali siaran podcast ini, banyak sekali tema-tema yang telah kita hadirkan. Sekarang kita akan menghadirkan tema yang agak unik. Apa itu? Ini adalah tentang bunuh diri. Tanggal 10 September yang lalu itu ada hari pencegahan bunuh diri sedunia. Untuk itu kita akan mendapatkan informasi sejauh mungkin tentang kasus-kasus bunuh diri atau bagaimana pencegahannya oleh seorang ibu dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Kalimantan Selatan. Namanya Bu Ghea. Selamat datang Ibu Ghea. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus semuanya kita ya. Amin. Bu, kita ini membahas hal yang unik ya Bu ya. Betul Pak. Biasanya kalau kami tuh membahas mengenai budaya, seni, kesehatan. Ini kok tentang bunuh diri ya Bu ya. Tapi memang perlu juga ya Bu kita supaya orang jangan bunuh diri. Sekarang ini kondisinya seperti apa sih sampai ada hari peringatan sedunia itu Bu? Bisa ceritakan Bu? Betul Pak, jadi ini sedunia sebenarnya ya. Ini judulnya kan makanya hari pencegahannya sedunia. Kenapa? Karena dilihat trennya tuh semakin menaik gitu. Dari tahun ke tahun dia terus menerus naik gitu ya. Kasus-kasus, terutama kasus-kasus ya. Untuk kita sendiri di Indonesia itu sebenarnya yang ada data tuh 2016 sama 2017 nih Pak. 2016 itu sekitar 800-an. Banyak juga ya. Iya. 800-an apa nih? Dalam satu tahun itu. 800-an orang. 800-an orang. Yang bunuh diri. Betul, itu yang tercatat yang Pak. Tercatat. Iya, di polisi ini. Yang di polisi ya? Iya. Padahal banyak orang juga nggak mau ketahuan bahwa dia ada keluarganya ataupun mitranya yang bunuh diri kali Bu ya. Iya, itu kita nggak tahu yang seperti itu. Tapi yang jelas yang tercatat sekitar 800-an. Nah, kalau 2017 memang agak turun, cuman 790-an tapi masih banyak loh Bu. Tetap aja banyak gitu. Itu kenapa Bu? Kalau dari pandangan Ibu tuh orang masih mau bunuh diri tuh faktornya apa ya? Banyak banget Pak faktornya. Apa tuh? Kita nggak bisa menyatakan bahwa satu faktor gitu. Tapi yang jelas kan ada ketidakpuasan misalnya di dalam hidup yang dirasakan di kehidupan dia sehari-hari. Terus bisa juga permasalahannya bisa bullying juga bisa termasuk ya kan. Sekarang lagi tren tuh bullying tuh. Betul. Bahaya juga. Jadi itu bisa mendorong orang bunuh diri Bu ya? Iya, karena kan akhirnya dia merasakan bahwa kenapa semua orang seperti itu sama saya, gitu. Terus tekanan-tekanan di dalam kehidupan, mungkin nggak hanya tentang pertemanan tadi, kalau bullying kan misalnya pertemanan gitu kan ya, tapi misalnya dalam keluarga, tuntutan yang ada dalam kehidupan, pekerjaan mungkin, bisa jadi pendidikan gitu. Semakin tinggi, mungkin manusia tuh pikir, hidup tuh gini-gini aja gitu. Ternyata kan masalahnya ada terus ya Pak ya. Masalah gitu ya. Yang kalau dilihat dari percobaan itu yang paling banyak tuh, ini kan kita cerita di Kalimantan Selatan ya. Kalau di sini yang paling banyak seperti apa Bu? Percobaan ya, kita bicara percobaan membunuh diri itu karena apa? Oke, kalau yang Indonesia ya Pak. Indonesia, boleh di Indonesia nih ya. Indonesia. Kalau di Indonesia, dari yang tadi saya bilang 800 dan 700 itu, 60% itu yang gantung. Wow, digantung. Iya. Berarti sendiri. Itu secara data di Kemenkes seperti itu. Sisanya yang lain yang minum, menggunakan obat-obat yang obat nyamuk, obat apa obat gitu, nyamuk juga ya? Yang yang bisa overdosis. Betul, itu sisanya seperti itu. Kalau di Kalimantan Selatan, kalau dari kasus-kasus yang sering ditemuin, karena saya di rumah sakit, saya juga praktek pribadi gitu kan ya. Kalau dari teman-teman juga yang berpraktek di sini, yang psikolog klinis ya kebanyakan ya satu yang tadi Pak, jantung tadi berusaha untuk menyakiti diri sendiri, sama satu lagi ya tadi
minum, mengkonsumsi jatuhnya jadinya. Kalau melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan ya Bu supaya jangan mereka melakukan itu? Terutama dari pihak keluarga ataupun lingkungan ataupun dari pihak Ibu sebagai psikolog, apa Betul. kira-kira yang bisa diberikan? Betul. Nah makanya ini diangkat, ingin dibicarakan sebenarnya kenapa Pak? Salah satunya itu adalah kesadaran masyarakat sebenarnya, itu yang diperlukan. Terutama lingkungan paling kecil deh dalam keluarga gitu ya, bahwa apa perasaan kita, apa yang kita rasakan, apa yang pendapat ya yang kita pikirkan juga itu alangkah baiknya itu dikeluarkan gitu loh. Kebanyakan dari orang-orang di Indonesia itu tuh mendam ya, takut nanti diomongin, takut nanti dianggap jadi tidak bisa membawa nama baik misalnya keluarga, atau misalnya aduh nanti dicap apa nih gitu kan ya. Padahal sebenarnya pikiran perasaan kita itu ya perlu dikeluarkan, kita perlu mengekspresikan itu. Dan itu gitu. Sebaiknya juga mungkin ya Bu ya, kalau di tingkat sekolahan juga sudah mulai dikasih tahu bahwa ini tidak baik gitu. Itu boleh nggak Bu kalau kayak gitu? Boleh, betul. Apakah sekarang di sekolah-sekolah kita ada nggak ada jam-jam khusus untuk memberikan itu, kayak edukasi seperti itu? Kalau untuk edukasi khusus itu masih belum Pak. Oh, berarti perlu ada dong Bu? Betul, sebenarnya Melapor perlu ke ada. Pak Nadiem tuh. Karena kenapa? Karena memang kasus remaja yang semakin banyak sekarang ini. Wih, anak-anak yang mau cepat Betul. selesai aja ya. Bukan karena cepat selesainya aja Pak, karena sekarang sosial media. Jadi pengaruhnya kurang bagus juga sosial media. Gimana? Banyak informasi kan, gampang nih kita mendapatkan informasi satu. Ya kan, makanya kan sebenarnya internet dan kecanggihan teknologi ini kan kayak pedang ya. Maksudnya tergantung nih, bisa bagus, bisa enggak, ibaratnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi ada banyak konten-konten mungkin membahas tapi akhirnya menyerapnya salah, misalnya seperti itu. Makanya alangkah baiknya sebenarnya kan oke, dia belajar misalnya dari searching ya kan, searching di internet, tapi ada orang tuanya nih yang mengarahkan baiknya seperti apa, terus dari sisi agama mungkin seperti apa, ya agama kan? baiknya seperti apa Bu kalau menurut Ibu? Apanya nih Pak? Kalau dari sisi pendekatannya nih ya. Pendekatannya. Oke, kalau dari sisi agama sebenarnya yang sekarang ya Pak ya, yang sekarang ini terjadi adalah kebanyakan dari orang di masyarakat Indonesia, kalau yang saya lihat pasien-pasien yang datang, ada yang cocok dari segi spiritual supaya melakukan terapi dari sisi spiritual gitu. Tapi ada juga yang nggak cocok gitu. Yang paling banyak misalnya orang tua tuh sering ngomong gini Pak, kamu curhat-curhat kayak begini atau cerita-cerita kayak begini, kamu tuh kurang menghadap, kurang begini, coba kamu begini, coba kamu begitu. Padahal sebenarnya mungkin anaknya atau pasangannya misalnya gitu kan ya, misalnya suami yang ngomong ke istri, padahal pengennya didengerin, pengennya oh itu toh yang kamu rasain gitu. Perhatian berarti Ibu. Betul, tapi sudah dijudge, dianggap bahwa tidak dekat misalnya dengan Tuhan dan sebagainya. Ada beberapa yang merasakan seperti itu. Ibu kalau lagi memberikan bantuan-bantuan kepada pasien Ibu ya, misalnya, apakah sekarang kan ini pandemi nih Bu? Betul. Jarang bisa ketemu-ketemu, itu polanya seperti apa Bu? Kalau untuk sekarang ya Pak ya, ada dua cara sebenarnya. Yang tatap muka sudah ada. Oh, ada tatap muka. Tatap muka dengan prokes tetap ketat dengan APD dan segala macam itu juga ada. Dan kami kan juga udah vaksin semua yang psikolog klinis gitu kan, karena termasuk tenaga kesehatan kami. Terus satu lagi yang masih ini ya online. Online ya. Online kayak apa? Kayak Zoom atau kayak lewat WA aja gimana tuh? Ada yang lewat WA, ada yang lewat Zoom, gitu. Jadi beda-beda nih Pak, tergantung aksesnya juga. Kadang kita tanya ke pasiennya misalnya dia nggak punya Zoom gitu kan ya, atau daerahnya juga internetnya juga nggak terlalu mumpuni gitu ya untuk dia Zoom, kita pakai WA misalnya gitu. Ya intinya minimal bisalah ada bantuan-bantuan yang disampaikan Ibu lewat Betul, online tersebut ya. Betul. Kalau Aksesnya ada. Aksesnya ada ya. Betul. Kalau boleh tahu saya Ibu,
kalau selama pandemi kayak gini, apakah tingkat orang ingin melakukan itu lebih banyak atau berkurang? Bunuh diri itu maksudnya. Kalau sekarang ya Pak ya kasusnya meningkat sebenarnya. Oh meningkat ya? Meningkat. Di era pandemi kayak gini? Betul. Kalau dari yang kita dapat pasien yang datang ya Pak ya, itu meningkat sebenarnya. Tapi bukan ke arah melakukan tindakannya aja, tapi yang kebanyakan sekarang tuh yang percobaan. Misalnya melukai diri sendiri, itu banyak, betul. Tapi melukai diri sendiri belum tentu dia tujuannya mau ke arah bunuh dirinya, tapi ingin mencari perhatian misalnya. Gitu. Iya, itu ada, ya. betul. Biar keluarganya merhatiin atau suaminya juga nih kan lihat tuh, kalau kamu nggak perhatiin saya kayak gini nih. Betul, itu maksudnya seperti Cari itu. perhatian. Makanya pas misalnya nih, ada pasien datang gitu kan yang melakukan tindakan untuk melukai dirinya sendiri. Nah itu kita perlu gali. Ini sebenarnya tujuannya apa gitu? Apakah memang ada masalah yang dihadapi sehingga dia tidak merasa berharga misalnya, terus dia melakukan tindakan tersebut gitu kan ya untuk memuaskan dirinya misalnya karena dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Kadang kan orang ekspresi emosi kalau lagi kesel ada yang ke olahraga ya Pak ya. Ya kan, ada yang ke olahraga, ada yang ke lukis misalnya gitu kan ya. Dia gambar sesuatu hal yang bisa mengekspresikan apa yang dia suka, ada yang nulis gitu kan. Nah ini karena dia nggak nemu caranya kayak gimana, makanya dia perlu bantuannya apa ya, profesional atau keluarga terdekat yang mengenali dia seperti apa gitu, untuk membantu dia untuk bisa ekspresi dengan positif, caranya yang positif. Berarti dari diri sendiri juga harus ada ya, kita mau ngapa yang positif itu, mau olahraga boleh, betul, mau melukis boleh, mau nyanyi Pak, nyanyi, nah. wah ini khusus nyanyi nih Bu. Kan sekarang nih orang lagi seneng-seneng nyanyi, coba Ibu lihat di YouTube orang bikin nyanyi ini cover itu obat stres apa bukan Bu? Nah ada ya, ini tergantung orangnya ya Pak ya. Tergantung orangnya. Ada yang menjadi itu obat stres. Ada pasien saya yang seperti itu. Ada. Gitu. Boleh cerita ya? Gimana? Jadi dia cover bukan mencari view, bukan mencari view, bukan mencari like, bukan mencari komen gitu ya, tapi mau mengungkapkan. Dia pengen pengen nyanyi cover tentang cinta-cinta, ya dia cari lagu apa nih yang cocok sama suasana hatinya. Kayak gitu. Jadi dia ada yang seperti itu. Ada yang dia sukanya animasi, Pak. Jadi ada juga yang animasi? Ada. Jadi dia bikin. Dia bikin ya. Kreatif dong berarti itu. Betul. Tapi kan dia tidak bisa ekspresi secara verbal. Kesulitan gitu. Dia kesulitan untuk ekspresi cerita tuh dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata tuh bingung. Tapi dia bisa dalam bentuk animasi, dalam bentuk gambar. Kalau wisata itu apakah obat juga yang bagus untuk mengurangi ketegangan Bu? Orang-orang yang punya masalah seperti itu akan lebih bisa berkurang dengan berwisata atau gimana? Itu salah satunya Pak, salah satunya, betul. Tapi kalau kondisi pandemi kayak gini kan orang jalan-jalan susah ya Bu ya? Nah makanya kan jadi meningkat Pak. Itu jadi udah kalau gitu tempat wisata buka aja ya Bu ya? Nah ini bikin ini lagi ya. Jadi memang salah satunya itu karena keterbatasan sih, bukan karena tempat wisatanya, tapi karena keterbatasan ruang sama gerakan. Itu yang membuat jadinya, aduh kalau kayak gini nggak bisa. Padahal dulu itu cara saya untuk mengeluapkan mengekspresikan emosi saya gitu loh, keluar mancing misalnya, ya kan? Ini Bu mancing, kalau saya Bu terus terang Bu, kalau namanya mancing saya nggak bisa Bu. Saya nggak betah itu, lama nggak dapat. Iya. Kalau teman saya itu malah seneng deh gitu. Dan itu jadi momen dia sama dirinya sendiri kan Pak. Ada yang seperti itu gitu loh. Dengan dia mancing mungkin dia banyak, momen. bukan ada lagi, banyak Bu. Tapi Bapak nggak nemu. Nggak nemu saya Bu di situ. Iya, buat Bapak nggak begitu. Buat Bapak misalnya yang lain, makan misalnya. Makan, nyanyi gitu ya Bu. Jadi orang-orang itu harus tahu juga dia bisa menyalurkannya kemana, ya Bu ya, harus mengeksplor diri sendiri. Kalau salah-salah misalnya dia disuruh jalan-jalan, padahal dia nggak suka jalan-jalan, nggak selesai juga masalahnya Bu ya. Ya, makanya ke psikolog selain untuk memahami masalahnya, juga mencari tahu kira-kira dia punya potensi apa, kira-kira dia arahnya kemana. Nah ini kan orang masih belum familiar Bu dengan psikolog Bu. Itu psikolog itu bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan layanan psikolog? Karena kalau
pertama kalau kita datang ke sana gambarannya kita sakit, punya masalah kejiwaan lagi. Iya. Itu bagaimana supaya orang mau ke psikolog tanpa harus punya pikiran yang tidak-tidak? Gimana, Bu? Ya, ini memang bagian dari kesadaran masyarakat sih, Pak. Cuman saya senang sebenarnya karena sekarang sudah melek sebenarnya. Masyarakat sudah melek. Betul, betul. Terutama untuk yang usia produktif ya, itu sudah melek dengan kondisi kesehatan mentalnya masing-masing, gitu. Seperti udah ngerasain, kenapa ya saya sering nangis-nangis melulu, kalau sendiri malam nangis-nangis gitu. Mungkin dulu dianggap ya, biasa aja gitu. Tapi sekarang mereka udah mulai memahami bahwa ini kayaknya saya ada sesuatu deh yang harus saya sampaikan atau yang saya sebenarnya pendam mungkin gitu, dan itu bisa dia keluarkan bersama dengan yang profesional ya, terutama psikolog klinis gitu. Kalau untuk layanannya sebenarnya kami ini psikolog klinis ada di rumah sakit. Semua rumah sakit pasti ada. Betul. Gitu. Karena kami kan termasuk tenaga kesehatan, jadi sudah ada di setiap rumah sakit RSUD, mau di swasta itu juga sudah ada sekarang posisinya. Bahkan kami juga ada yang praktek pribadi ya. Betul. Jadi siap aja. Boleh gak? Searching. Boleh gak nanya nih, Bu? Iya, Pak. Orang kan gambarannya kalau ke dokter psikolog itu berapa sih bayarnya? Apakah bayarnya mahal atau enggak atau gimana, Bu, cerita? Nah, beda-beda, Pak. Beda-beda. Kalau itu dia BPJS, itu nanti di rumah sakit gitu kan ya. Nah, sesuai dengan tarif BPJS, itu juga ada. Oh, BPJS masuk juga? Betul, untuk itu juga psikologi, ada. Betul. Ini ya? Tapi di RSUD berarti. Betul. Kalau swasta enggak ya? Kalau swasta enggak. Kalau swasta ada yang tergantung dari covernya perusahaan. Nah, itu juga ada perusahaan yang mengcover kesehatan mental. Wah, ini berarti harus gitu. Menurut Ibu ini bagus ya kalau setiap perusahaan tuh punya kerjasama dengan pihak psikolog ya, supaya banyak, Pak, sudah. Banyak ya? Sudah banyak ya? Banyak, Pak. Bahkan saya pernah yang mau pensiun. Oh, mau pensiun. Juga diperiksakan kesehatan mentalnya. Siap nggak mereka untuk pensiun gitu. Oh, berarti kesadaran di pihak perusahaan juga udah bagus ya, Bu ya? Betul. Jadi Kan termasuk dari seleksi karyawan kan dites psikotes, dilihat kepribadiannya, potensinya. Nah, itu sebenarnya udah salah satu bentuk kesadaran sebenarnya dari perusahaan gitu. Tapi intinya masyarakat juga kalau ada permasalahan soal kejiwaan ya datanglah ke psikolog ya, Bu ya. Iya, Pak. Di samping juga kan ada juga kan selama ini orang juga kalau punya masalah datang Pak Kiai, datang ke orang-orang yang dianggap yang bisa diajak ngobrol. Betul. Tapi di sisi lain secara keilmuan ada orangnya, Bu ya. Iya. Betul. Psikolog itu ya juga diminta supaya juga mau ke psikolog ya. Dan nggak usah takut nanti soal biaya BPJS ada ya, Bu ya. Ada. Nah, kalau mau yang swasta ada juga, perusahaan itu kan. Atau yang mau pribadi bisa juga. Ada, Pak, betul. Itu banyak disesuaikan dengan kemampuan ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Tapi intinya ya anggaplah sekarang bahwa ke dokter ke psikolog itu suatu yang penting ya, Bu ya. Jangan dianggap suatu yang mahal atau yang tidak perlu lagi, Bu ya. Betul, Pak, karena kadang ini loh, kita tuh kalau sibuk sama pemikiran sendiri, itu malah jadinya negatif, betul, arahnya gitu, malah muter aja di situ-situ aja. Bu ya? Betul. Kenapa jadinya setelah ke psikolog itu mereka, atau setelah ngobrol deh sama orang, nggak usah ke psikolog, kita kadang ngobrol sama teman yang kita anggap dia dituakan misalnya, atau kita anggap dia cukup dekat sama kita gitu kan ya, kita jauh lebih nyaman gitu. Tapi kalau kita ngobrol terus kita dapat judgement tertentu atau pandangan tertentu, itu kan jadinya bikin aduh salah saya cerita gitu kan ya. Nah, kalau ke psikolog kita berusaha untuk sudah tugas kami gitu kan ya. Betul. Tugas kami juga tidak memandang dari siapa kamu misalnya, atau bagaimana latar belakangnya dan sebagainya. Kita berusaha untuk melihat sebagaimana dirinya dia. Bahwa dirinya. Ini kan kalau anak muda tuh biasa permasalahan percintaan. Iya, betul, Pak. Nah, itu apa yang diarahkan oleh psikolog untuk mereka supaya bisa membebaskan diri dari permasalahan tersebut?
Ini sebenarnya saling berkaitan sama judulnya awal tadi Pak. Apa? Sebenarnya karena banyak juga permasalahan tuh justru munculnya dari percintaan sebenarnya. Waduh, bener-bener. Yang bucin-bucin gitu. Terutama yang toksik sih Pak, yang toksik, hubungan toksik gitu. Ya, yang sempat merasakan kekerasan di dalam hubungan percintaannya, mereka ya. betul gitu. Itu karena selama waktu berhubungan dengan pasangannya tersebut yang dia rasain kan adalah dengan kekerasan tersebut gitu yang dia rasakan untuk ekspresi emosi dan sebagainya. Jadi dia mencari lagi ya dengan melukai dirinya sendiri. Iya. Gitu. Berarti itu masalah yang harus diselesaikan dengan baik tuh Bu ya. Iya Pak, semua aspek kehidupan sebenarnya saling berkaitan. Kadang-kadang kalau udah soal percintaan jadi serba aneh semua kita mengambil tindakan Bu ya. Kalau ada permasalahan Bu ya, mau bunuh diri tapi takut Kan mati. bunga-bunga Pak, berbunga-bunga, hati berbunga-bunga. Nah, itu kalau anak muda Bu. Kalau orang pensiunan, itu biasanya permasalahannya apa yang membuat dia galau itu Bu? Apa ya Bu? Kalau yang sudah tadi kan berarti kan sudah usianya sudah di atas ya Pak ya. Kalau usia di atas tuh lebih kalau pensiun lebih ke arah post power biasanya. Betul, post power syndrome setelah tadinya dia punya kegiatan. Bekas jadi pimpinan Punya kegiatan sibuk, tiba-tiba nggak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang tadi saya bilang biasanya perusahaan menyiapkan dulu nih supaya dia tahu langkah berikutnya mau ngapain. Misalnya mau buka warung misalnya contoh gitu kan ya. Atau ya udah di rumah aja menikmati toh anak-anak sudah begini. Nah, itu yang ingin ditemukan biasanya. Apa yang dia rasakan dari kehidupannya dia sendiri gitu. Dari ada situ. kasus-kasus yang Ibu jalani hadapi dengan pasien-pasien itu yang menarik. Kira-kira yang seperti apa yang menariknya orang-orang itu? Banyak sih Pak, soalnya beda-beda tiap. Coba cerita aja tiap biar orang kasus tahu tuh bahwa unik-unik. permasalahan psikologi ini banyak nih. Apa Pak? Oke, kalau yang tadi Bapak contohnya lansia ya, kalau yang udah lansia, yang udah masa pensiun, nah itu ada juga Pak yang merasakan dengan judul kita hari ini gitu, yang bunuh diri gitu kan ya. Tapi bukan ke arah bunuh percobaan belum mengarah ke percobaan, tapi sudah muncul, sudahlah ngapain lagi aku gitu, udah capek misalnya cepat ambil saja. Nah, merasakan yang seperti itu tuh ada gitu. Misalnya masalah-masalah malah muncul pada saat pandemi sekarang gitu kan. Jadi tuntutan banyak misalnya, terus harus ngurusin ini, ngurusin itu. Nah, untuk orang-orang seperti ini Bu, apa saran Ibu? Nah, ini sebagai penutup nih Bu ya. Apa yang Ibu bisa sampaikan supaya orang janganlah berpikiran yang negatif-negatif seperti itu, berpikiran positif. Seperti apa Bu yang harus disampaikan? Oke, jadi sebenarnya kita balik lagi bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran kita itu kita anggap. Kadang kita nggak mau anggap gitu ya bahwa itu negatif. Padahal sebenarnya saya ada berpikiran negatif. Gitu. Sebaiknya saya harusnya gimana ya supaya saya tetap bisa menjalani kehidupan ini, kemudian tetap merasa satu sih Pak, yang sering jadi datang permasalahan itu selalu merasakan adanya ketidakbahagiaan. Nah, harus bahagia intinya Bu ya. Iya. Wajib bahagia Bu ya. Tapi bahagia itu kan personal Pak. Maksudnya personal tuh masing-masing. Kayak tadi Bapak seneng makan. Iya, bahagia ya kan? makan. Ada yang seneng orang mancing, ya kan? Mereka mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Gitu. Sama kayak orang memandang bagaimana tentang kesuksesan, itu juga masing-masing. Gitu. Jadi kita perlu menyadari diri kita sendiri dulu. Kita ini apa sih? Kita ini mencari apa sih sebenarnya? Nah, dari situ sebenarnya kita baru bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, next-nya. Gitu. Berarti kesadaran dari diri sendirilah. Betul Pak. Nah, sadar diri, orang lain juga kita berusaha berempati. Nah, itu yang poin paling penting adalah empati. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Ghea dari pengurus dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Kalimantan Selatan ya Bu ya. Semoga
perbincangan kita ini kita ambil yang baik-baiknya dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.